kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan, mata kuliah landasan kependidikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa diniati dengan ibadah. Siapapun kita, apapun agama kita, kalau kita niati ibadah, insya Allah semua menjadi berkah itu ya. Jadi kemarin waktu luring banyak hal yang saya sampaikan. Kenapa saya mengatakan berkah? Karena supaya ilmu itu bisa bermanfaat, ya. Termasuk mata kuliah. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang mubadir, dan ada ilmu yang disalahgunakan. Itu kemarin. Pada siang hari ini ada 3 kelompok, kalau nggak salah itu. Ada 2 atau 3 ya kemarin ya. Ada 2, Pak. 2 Bapak kelompok hari ini. 2 kelompok, Pak. 2 kelompok ya. Nggih, 2 hari ini, Pak. Nah, Nggih, Pak, hanya 2. ini pertama Pak Wibowo dan Bu Nani dan Pak Mahfud. Kemudian yang kedua Bu Maria, Bu Elina, dan Pak Alif. Gitu. Yang ketiga Bu Siti, Bu Asih, Bu Nurulita. Mana yang betul? Mana yang betul Bapak Ibu? Karena ini Pak, pas pertemuan kedua kemarin itu kan harusnya 3 kelompok Bapak. Terus pertemuan kedua kemarin hanya 2 kelompok, jadi mundur gitu Pak modelnya. Oh, kemarin tanggal 8 itu ya, yang mundur siapa kemarin Pak? Yang di pertemuan kedua itu kan kelompok 1-2, harusnya kan 1-2-3 Pak. Yes. Ya, tapi kemarin hanya 1-2. Terus akhirnya di pertemuan 1-2 itu yang judulnya apa? 1-2 bentar nih Pak. Tujuan, subjek, tujuan dan harapan, subjek dan objek, atau alat dan isi? Bentar Pak, jangan lupa. Yang maju kemarin, bentar, Pak Dwi Suryo sudah. Belum, Pak Eko dan Bu Eni. Kemarin maju pertama Pak. Waktu. Oke. Oh, yang belum kemarin Pak Yudi sudah toh? Sudah Pak. Kemarin Pak Yudi dengan Bu Anaitika itu ya. Yang belum berarti hari ini yang sudah Pak ya, belum ini. Sama Kelompok 6, Pak. Sama 6, 7 Pak. Sama kelompok kami. Kelompok 6 dan 7, Pak. Oh, sekarang 6 dan 7. Iya, betul, Pak. 6 dan 7. Baik, kelompok 6 berarti Pak Wibowo, Bu Nani, Pak Mahfud. Nanti kelompok 7-nya itu Bu Maria, Bu Elina, dan Pak Alif. Oke, gitu. Baik, silakan. Silakan. Monggo untuk selanjutnya dari kelompok 6 Pak Wibowo Kabulus Laksono, Bu Nani Susianti, dan Pak Mahfud Rois. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Pak Mahfud, dimulai Pak Mahfud. Ya, terima kasih Pak Yudi. Izin memulai presentasi Pak Gufran. Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud sudah hadir nggih? Sampun. Oh nggih. Nggih. Sampun, Bu. Nanti
Pak Mahfud yang share screen. Saya apa jenengan nih? Kok lali. Sudah. Sekedap. Ya, ya. Bisa langsung ya, sampun Pak. Oke, sudah Bu. Oke, sampun sudah kelihatan nggih? Sudah Bu. Nggih. Sampun Bu. Baik, kami mulai. Yang terhormat Bapak Gufron Abdullah, Bapak Dr. Gufron Abdullah. Nek dokter ki nyontek, Dokter Bu, Dokter Haji Gufron Abdullah Bu, MPD Bu. Maaf Pak. Nek dokter ki nyontek. Iya Pak, maaf Pak, Nun Sewu, saya ulangi lagi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Gufron Abdullah MPD selaku dosen pengampu landasan kependidikan. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu mahasiswa kelas 1C Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, lanjut Pak. 3 orang. Yang pertama adalah Bapak Mahfud Rois dengan NPM. Bisa dilanjut Pak Mahfud? Tidak Pak Mahfud kelihatan. dilanjut. Slide-nya Pak Mahfud. Bapak Mahfud dengan NPM 255168 ya Pak. Pak Mahfud gak kelihatan itu. Kemudian yang kedua Bapak R. Wibowo Kabul Sulaksono, dan yang ketiga saya sendiri Nani Susianti dengan NPM 255162. Langsung saja pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Implementasi Pendidikan sebagai Sistem di SMP Semesta 2 Semarang. Langsung Pak Mahfud, bisa slide berikutnya. Pak Mahfud. Nah, untuk yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Wibowo. Kepada Bapak Wibowo, dipersilahkan. Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakang yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa sistem yang saling terkait, diantaranya sistem ekonomi, yang kedua sistem politik, dan yang terakhir sistem pendidikan. Secara fungsi pendidikan merupakan sebuah sistem yang menjadi komponen utama dibanding sistem yang lain. Sebagai sebuah sistem terbuka, pendidikan bisa menerima sistem lain sebagai input untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum nasional yang merupakan sebuah komponen dalam sistem pendidikan nasional yang diterapkan di SMP Semesta 2 Semarang ternyata masih belum mampu untuk mendukung visi sekolah, yaitu mengembangkan kompetensi generasi muda Indonesia yang unggul di bidang sains dan teknologi yang berdaya saing global. Untuk itu SMP Semesta 2 menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum internasional Cambridge untuk mewujudkan visi pendidikannya. Slide-nya Pak Mahfud, sampun. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dari pendidikan sebagai sistem? Yang kedua, apa perbedaan kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge? Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana di SMP Semesta 2 Semarang menerapkan kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge sebagai satu sistem. Yang kedua, tujuannya adalah yang pertama memahami maksud dari pendidikan sebagai sistem.
Yang kedua, memahami perbedaan kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Yang ketiga, mengkaji cara sistem pendidik SMP 2 Semarang menerapkan kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge sebagai salah satu sistem. Selanjutnya, pendidikan sebagai sistem. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan satu proses pengkudraan bagi manusia dalam memahami pengetahuan dan merupakan media untuk meningkatkan derajat manusia. Dari pernyataan tersebut, pada dasarnya telah tersirat adanya komponen pendidikan yang hakikatnya berpusat pada interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pengertian sistem. Sistem apa? Pengertiannya sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Komponen dan sistem bisa merupakan sistem lain yang lebih kecil atau subsistem yang memiliki fungsi masing-masing namun saling terkait satu sama lain. Menurut Pujiharjo tahun 2006 sampai 45 sampai halaman 46. Tipe sistem dapat dibedakan sesuai dengan karakteristiknya, yaitu sistem statis, yang kedua sistem dinamis, yang terakhir sistem sibernetika dan sistem terbuka. Slide selanjutnya, Pak Mahfud. Pendidikan sebagai sistem. Pendidikan merupakan sebuah sistem terbuka yang menerima input atau peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, dan kependidikan. Yang kedua, metode. Yang tiga, media. Yang empat, administrasi. Yang kelima, anggaran. Yang enam, sarana dan prasarana. Yang enam, sosial budaya. Yang terakhir, kebijakan politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, dan lain sebagainya. Melakukan proses pendidikan yang menghasilkan output, yaitu lulusan atau orang berpendidikan dan non-lulusan. Komponen-komponen input dalam sistem pendidikan tersebut memiliki fungsi masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama. Sistem pendidikan sendiri merupakan subsistem dari sistem masyarakat atau suprasistem, dan juga merupakan sistem yang berdiri sendiri sejajar dengan sistem ekonomi dan sistem politik. Yang terakhir, pendekatan sistem dalam pendidikan sangat bermanfaat dan sarana pendidikan merupakan buatan manusia yang memiliki tujuan yang menyatu dengan tujuan masyarakat sebagai sistem atau lingkungan sistem pendidikan. Dan yang terakhir, sistem pendidikan harus sensitif terhadap perubahan kebutuhan dan harapan lingkungan atau masyarakat dan terus-menerus menyesuaikan dengan harapan masyarakat. Yang sudah, yang lanjutkan Pak Mahfud Rois akan dibacakan. Monggo. Selanjutnya Pak Mahfud, monggo, itu karena di sekolahnya panjenengan ya. Monggo Pak Mahfud. Oke, baik Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Maaf. Iya Pak Mahfud sudah. Jelas. Ya. Kita dengar Pak. Oke, internet saya sepertinya kurang kuat. Jadi mohon maaf nanti kalau terputus-putus. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan perbedaan antara kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge, Bapak Ibu. Di sini perbedaan utama untuk kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge yaitu pada orientasi cakupan pembelajarannya. Jika di kurikulum nasional itu berorientasi secara nasional sesuai dengan konteks dan karakteristik budaya Indonesia, sedangkan kurikulum Cambridge itu orientasinya adalah berwawasan global atau internasional, dengan mengharapkan kesiapan generasi muda sebagai output nanti untuk menghadapi tantangan global. Seperti itu. Kemudian ada perbedaan lainnya seperti pada kurikulumnya sendiri. Di kurikulum nasional referensinya atau buku-bukunya itu berbahasa Indonesia. Ini kalau di Cambridge semua referensi memakai bahasa Inggris. Untuk kurikulum nasional, untuk evaluasinya atau assessment-nya itu kita bisa pakai kalau di nasional itu kayak ujian nasional atau sekarang disebut sebagai asesmen nasional atau evaluasi dari satuan pendidikan atau sekolah. Sedangkan kalau di Cambridge kurikulum itu atau kurikulum Cambridge
asesmennya itu dari Cambridge, yaitu dari University of Cambridge yang ada di UK, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, Bapak Ibu, untuk implementasi kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge di SMP semesta 2 seperti ini, Bapak Ibu. Untuk Pak Mahfud, yeah. SMP semesta 2 itu milik siapa? Maksud saya Pak Mahfud, Bu Nani atau siapa? Oh, di sekolah saya, Bapak. Maaf, Oke. maaf. Berarti yang bersangkutan jenengan, Be. Baik, silakan, Pak. Lanjut, Pak. Okay. Kurikulum Bisa nasional. diperbesar, Pak. Di full screen. Bisa enggak ya? Mangkok itu, mangkok bawah. Yang ini ya. Yang mangkoknya. Ke kiri, Pak. Nah itu, coba. Oke, ini nggak kelihatan. Jelas, Bapak Ibu? Oke. Jelas, Bapak. Oke, untuk kurikulum nasional diterapkan di pelajaran bahasa Indonesia, kemudian pendidikan agama, dan PKN atau pendidikan kewarganegaraan, yang merupakan 3 mata pelajaran wajib yang harus ada di setiap sekolah di Indonesia. Kemudian pelajaran yang lain karena di tingkat SMP yaitu IPS, pendidikan jasmani dan kesehatan atau olahraga seperti itu. Kemudian ada pendidikan seni gitu. Kurikulum Cambridge sendiri kami terapkan pada 3 mata pelajaran yaitu bahasa Inggris, matematika, dan IPA atau science. Oke, dalam penerapannya Bapak Ibu ternyata memang tidak terlepas dari tantangan. Yang pertama yaitu tantangannya adalah karena dalam implementasi 2 kurikulum menjadi satu sistem atau satu kurikulum yang kita pakai menjadi beban dari siswa ya, menjadi beban kepada siswa sehingga bisa dikatakan bahwa beban belajar siswa itu bertambah. Kemudian minimnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menguasai kurikulum Cambridge secara benar seperti itu atau secara ideal. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah kadang-kadang terjadi kebingungan atas identitas dan nilai kebangsaan pada beberapa siswa. Kemudian solusi yang kita lakukan dari tantangan atau hambatan tersebut adalah pertama kita lakukan penyesuaian materi pembelajaran dan penilaian antara matematika dan IPA kurikulum Cambridge dengan matematika dan IPA kurikulum nasional. Kemudian yang kedua perhatian kepada keseimbangan antara kegiatan akademik dan non-akademik agar siswa tidak kelelahan. Yang ketiga, bekerja sama dengan Cambridge untuk pengadaan pelatihan dan pendampingan guru secara berkelanjutan, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris akademik, metode pembelajaran, dan asesmen internasional. Yang keempat yaitu kita lakukan penguatan nilai-nilai nasional melalui melalui kokurikuler dan ekstrakurikuler. Oke, yang terakhir kesimpulan, pendidikan merupakan suatu sistem terbuka yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan komponen yang penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Namun jika dikombinasikan secara tepat, akan bisa menjawab kebutuhan suatu sekolah yang mempunyai visi pendidikan nasional dan global seperti SMP semesta 2.
Keberhasilan penerapan dua kurikulum dalam satu sistem pendidikan bergantung pada manajemen yang efektif, kesiapan SDM, serta komitmen lembaga pendidikan dalam menyeimbangkan nilai lokal dan global secara harmonis. Terima kasih. Oke, Pak Mahfud diturunkan slide-nya, Pak. Yeah. Turunkan. Bapak Ibu, baru saja itu kelompok 6 atau 7 ini? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6 Kelompok yang 6, Pak. terdiri dari Ibu Nani, Pak Wibowo, dan Pak Mahfud tentang implementasi sistem pendidikan di SMP Semesta 2 Semarang. Pak Mahfud, itu gimana Pak posisinya? Alamatnya mana itu? Alamatnya di Jalan Jangli Gabeng nomor 1, Pak. Jadi Jangli di komplek kita. komplek Baik, Sandigo. berarti menggunakan dua kurikulum. Biasanya kalau sekolah-sekolah yang IT, biasanya itu ya, Islam Terpadu SD atau SMP itu kan menggunakan kurikulum nasional plus kurikulum dari intern yayasan. Nah ini SMP Semesta 2 Semarang menggunakan dua kurikulum juga, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge, itu ya Pak. Betul, Jadi, Pak. betul ya baca saya ya, Cambridge ya. Iya, Pak, Cambridge. Mbak menawa keliru. Bukan Cambridge, bukan Cambridge, gitu ya. Ini memang harus kita itu pernah saya dulu punya teman kuliah S2. Itu waktu itu jabatannya sebagai wakil kepala dinas. Menyebutkan bahasa Inggris knowledge, saya masih ingat itu. Itu dengan knowledge girl gitu kan. Jadi itu pas dalam acara apa itu. Nah ini kan jadi kalau Cambridge kemudian Pak Hafid, Pak Mufid, maaf. Saya pengen tahu dulu Pak. Dari sekian tantangan tadi itu kuliahnya anu sih matanya nanti ya saya karena dari aku lali tadi itu ada istilah kebingungan atas identitas dan nilai kebangsaan. Ini kalimat ini menarik kalimatnya. Kebingungan ya Pak, kebingungan atas identitas dan nilai kebangsaan. Kemudian solusinya kalau saya tidak salah menangkap itu menggunakan penguatan nilai apa ini? Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Bisa dijelaskan Pak Mahfud? Iya, Dia Pak. dimaksud Jadi apa atau kebingungan identitas dan kebingungan nilai kebangsaan? Sekaligus solusinya. Silakan. Oke, ini ya Pak. Jadi kalau di sekolah kami memang karena kita menerapkan Cambridge Curriculum, jadi kita dari sehari-hari dengan anak-anak berkomunikasi mostly in English. Gitu. Jadi dalam pelajaran maupun di luar kita sudah biasakan untuk communicate with English, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru di rapat dan lain-lain, sehingga jika ini diterapkan langsung oleh misalkan kalau guru itu kita sudah paham itu dipakai untuk apa, untuk profesionalisme misalkan seperti itu. Tapi kadang-kadang siswa itu tidak mampu untuk membedakan hal itu. Ada beberapa siswa karena background-nya juga beda-beda. Biasanya anak-anak di sekolah kami itu latar belakang keluarganya itu macam-macam. Ada yang campuran orang luar negeri dengan orang Indonesia, ada yang orang luar negeri juga gitu. Ada orang yang Indonesia tapi
kebanyakan mereka itu tertariknya memang kalau berkomunikasi itu pakai bahasa Inggris, Pak. Jadi kalau dilihat secara awam itu seperti ini ya, gaya gitu, gaya kebarat-baratan seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang anak-anak ini tidak mampu untuk menempatkan ketika sebagai seorang warga negara, misalkan warga negara dengan identitas Indonesia, ataupun ketika mereka berinteraksi karena seringnya pakai bahasa Inggris, dan ya jika kebanyakan anak-anak yang suka pakai bahasa Inggris itu biasanya faktor yang memengaruhi adalah budaya-budaya dari Barat seperti itu, atau Inggris. Sehingga memang kadang-kadang kalau kita tes kultur budaya Indonesia dengan Barat, mereka lebih paham yang Barat daripada yang Indonesia. Gitu, bahkan beberapa istilah di Indonesia itu mereka nggak tahu gitu. Iya. Terus itu bagaimana mengatasi itu? Artinya istilah kebingungan identitas dan kebingungan nilai kebangsaan, itu solusi itu apakah efektif, Pak? Atau begini, kalau melalui penguatan nilai kegiatan mana yang mata pelajaran apa gitu ya, Pak? Ya, kemudian ya. Itu ekstra yang seperti apa? Nah, kalau yang di mata pelajaran atau kurikuler, kita ada pelajaran yang IPS tadi, Pak, yang berbahasa Indonesia, ada IPS, ada agama, ada olahraga. Pasti komunikasinya mau nggak mau harus pakai bahasa Indonesia gitu untuk guru sama siswa. Gitu. Siswa dengan siswa pun sama, sehingga dengan memakai komunikasi yang seperti itu, mereka akan sadar bahwa mereka juga warga negara Indonesia gitu, atau orang Indonesia seperti itu. Dan alhamdulillahnya kalau di sekolah kami, meskipun kita budayakan untuk komunikasi mostly dengan Inggris, tapi pemahaman budaya atau misalkan bahasa tadi itu tetap kita tanamkan ke mereka seperti itu. Itu untuk peserta, Pak Mahfud. Siswanya atau peserta didiknya itu siapa? Maksud saya siapa itu dominan? Itu apakah etnis tertentu atau golongan tertentu atau memang campuran atau bagaimana, Pak? Campuran, Pak. Campuran, dan masih banyak yang Indonesia seperti itu. Enggak, artinya itu kan campuran ya, Pak, dari berbagai komunitas ya anak-anak ya, berbagai lapisan keluarga gitu. Adakah ada sebangsa kalau kita masuk di S2 kan ada matrikulasi gitu, untuk menyamakan persepsi nanti begini, ada enggak? Atau untuk bahasanya itu kuliah umum perdana atau pelajaran perdana, apa namanya itu? Ada enggak, Pak? Pak Mahfud? Oke, kalau gini, Pak, emang untuk matrikulasi sendiri kita ada di awal-awal gitu kan, di awal-awal ketika mereka masuk sebagai siswa baru di kelas 7, kita kan ada kegiatan MPLS, itu kita benar-benar, nah itu ketika MPLS, ketika materi-materi yang tentang kewarganegaraan dan lain-lain atau budaya, kita sampaikan ya secara Indonesia gitu, secara budaya Indonesia pakai bahasa Indonesia seperti itu. Jadi dengan harapan anak-anak ini juga tidak terlalu dengan budaya Barat yang mereka sukai seperti itu, atau misalkan atau bahasa atau slang-slang yang mereka gunakan dalam komunikasi itu mereka mengerti gitu. Oke, Pak. Oke. Saya pengen itu sudah berapa lama, Pak, sekolah itu, Pak? Kalau Semesta sendiri sudah lama, dari berapa tahun? Hampir 20 tahun berarti, Pak. Akreditasinya, Pak,
akreditasinya? Akreditasinya apa untuk ini? Maksud saya ada apa memang murni dari akreditasi nasional itu ya? Tidak mengikuti dengan internasional, mengikuti enggak, Pak? Ada dua, Pak. Untuk Jadi ya, akreditasi nasional kita ada, internasional juga kita ada. Oke, berarti memang prosesnya di sana dengan kata lain aneh kalau lulusan dari sekolah semesta ya 2 itu tidak bisa bahasa Inggris, itu ya Pak? Ya. Satu hal lagi yang ingin di situ ada pelajaran PKN dan agama. Bahasa Indonesia ada ya tadi ya Pak? Ada, Pak. Karena wajib. PKN dan agama. Agama itu prioritas, misalnya begini pertanyaan bukan ya Pak. Bagaimana cara sekolah mengatasi dari berbagai agama itu Pak? Kan banyak agamanya itu. Ada berapa agama sana? Mayoritas masih Islam, Mbak. Islamnya gitu kan. Ya maksud saya ada berapa jumlah siswanya kira-kira berapa Pak semua? Biar agak jelas ini kan kajian kritis biar teman-teman sekolah yang lain kalau bisa mengadopsi yang ada di sana itu misalnya. Oke. Untuk tahun ini dari kelas 7 sampai kelas 9 kita totalnya hanya 70-an siswa dan berapa? Mayoritas 70. Kelas 10 menggunakan itu ya istilah itu ya Pak? Atau kelas SMP 1? Pak? Ya, kelas 7, 8, 9. Oh, maaf ya. Kelas 7 lah menggunakan kelas itu apa tetap nama lain? Kelas 7 tetap 8, 9 gitu. Kalau di SMP saya yang saya mengajar itu masih pakai kelas 7. Kelas 7, kelas 8. Kita sebutnya grade 7, grade 8, grade 9. Oke ya Pak, jadi tidak jauh berbeda. Memang ini kan kurikulum, tapi tetap bahasa yang Bapak Ibu pahami atau kita pahami itu bahwa itu plusnya karena ada Cambridge-nya itu. Artinya, apakah ada pengurangan kurikulum nasional untuk memasukkan kurikulum yang internasional itu yang tadi Pak, yang matematika, IPA itu, bahasa Inggris. Itu kan sama Pak. Di mana secara spesifik adanya kurikulum yang Cambridge itu, Pak? Oke ya Pak, gini, kalau di Cambridge Curriculum karena tadi orientasinya itu pendidikannya adalah untuk menciptakan generasi muda yang bisa menjawab tantangan global. Jadi kita ambil dari orientasi itu. Kenapa kita pilih di pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan sains atau IPA? Karena di kurikulum Cambridge itu banyaknya memang menyediakan atau membahas di 3 subjek utama itu. Nah kalau untuk yang misalkan karena kita ketentuannya kalau di Indonesia itu ada 3 mata pelajaran wajib, bahasa Indonesia, PPKN, dan agama itu harus dilaksanakan. Nah untuk pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia juga ada ya bahasa Indonesia. Ya. Kemudian yang lain IPS, itu baru kita pakai kurikulum nasional seperti itu. Maksudnya yang lain itu baru menggunakan kurikulum Cambridge itu ya, yang internasional itu. Yang Cambridge tiga aja. Namanya tetap nama mata pelajaran, tapi dalamnya itu di kolaborasi begitu Pak? Iya Bapak. Jadi kalau yang di Cambridge Curriculum itu kita mencoba memilih atau kita klasifikasikan beberapa topik yang nanti bisa sama gitu, bisa sama dengan misalkan kalau di Indonesia itu ada AKM, itu kan nanti kita sesuaikan. Kemudian misalkan ada TKA, nanti kita akan sesuaikan juga beberapa materi yang sesuai dengan TKA seperti itu. Oke, yang terakhir Pak, terakhir nanti Bapak Ibu silakan. Dari jumlah 70 siswa itu, apakah memang dibatasi dalam penerimaannya atau memang animo masyarakatnya yang terbatas? Silakan Pak. Untuk hal itu banyak faktor Pak. Kalau Bapak sampaikan memang yang pertama
Kalau Gedungnya. kalau maaf Pak, sebentar Pak. Kalau ini sifatnya Pak, ini rahasia sekolah, jangan disampaikan. Jadi saya kalau sifatnya yang sifatnya rahasia jangan disampaikan. Tapi saya bertanya ini sifatnya umum, apakah memang dibatasi jumlah siswanya harus sekian tertentu, maksud saya kelas 7, 8, 9 atau animo masyarakatnya terbatas. Saya tidak bilang berkurang ya, terbatas. Ya padha wae semuni ya. Muni padha wae ya. Mana yang betul Pak Mahfud? Oke, betul Pak. Jadi karena hanya ada kelas 7, 8, 9 dan ruang kelas kami juga nggak banyak gitu. Dan animo atau istilahnya kalau kita bicara education business, bisnis pendidikan, itu customer-nya memang tertentu Pak. Jadi yang biasanya yang menengah ke atas gitu, atau yang mampu lah. Artinya belum menjawab pertanyaan saya, itu memang dibatasi atau bagaimana? Secara tidak langsung iya Pak, karena nggak semua bisa. Oke, dan ini saran ya Pak. Jadi kalau tadi Pak Mahfud mengatakan karena ini kalangan tertentu, kalangan X itu, ya bagaimana dari stakeholder sekolah, katakanlah ini kepala sekolah atau semua anggota atau komponen-komponen sekolah itu menerobos yang tertentu itu, Pak. Oke, itu harus gini, kita ada program beasiswa, Pak. Jadi beasiswa pendidikan atau biasa akademik. Jadi ada beberapa ketentuan kalau ada siswa yang dalam sisi akademik misalkan OSN atau FLS 2N itu dapat medali nasional di ajang nasional OSN, FLS 2N, terus kalau olahraga itu 2SN gitu ya. Itu bisa dapat beasiswa full. Misalkan kalau dapat medali emas, perak atau perunggu. Atau dengan ajang-ajang internasional yang lain itu bisa dapat beasiswa. Itu kalau background-nya dari mana aja asalkan memenuhi kriteria tersebut bisa. Oke. Kemudian juga ada beasiswa sekitar, Pak. Jadi kita juga lihat dari lingkungan sekitar sekolah kita, kalau ada beberapa anak yang berpotensi, kita juga akan kasih kesempatan untuk beasiswa tersebut. Oke. Pak Mahfud di SMP itu posisinya sebagai apa? Saya guru matematika, Pak. Guru matematika. Di bahasa Inggrisnya matang, orang matang matematikanya mentah itu ya. Ini kan teman. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi ini bukan saran tapi sekaligus bahasa saya membayangkan kalau saya pemiliknya, kalau Pak Gufron kepala sekolahnya, saya yakin semua sudah dilakukan. Tadi cuma maksud saya kan Bapak bisa mengetahui dari sekian siswa itu mayoritas dari komunitas apa. Itu dulu. Kemudian atau dari kalangan apa itu ya. Kemudian itu harus diterobos. Terobos itu bukan berarti harus menggunakan beasiswa karena kalangan tertentu tidak mau beasiswa, Pak, tidak suka beasiswa. Tapi dia bagaimana anaknya pinter, bagaimana anaknya itu bisa menguasai dengan sekolah yang dipilih itu. Jadi iming-iming beasiswa tidak selalu tepat dilihat dari di mana yang kita promosiin itu, apa promosi ke apa promosi ini ke apa bahasanya itu, yang kita masuki itu ya. Dengan kata lain, katakanlah outputnya, outcome-nya anak-anak lulusan dari gini, maksudnya begini, ada suatu keunikan. Bagaimana dimunculkan keunikan lulusan dari SMP semesta itu di Semarang atau yang lain atau dua itu memiliki keunikan yang memang ini diperebutkan oleh pengguna lulusan. Pengguna itu bisa perguruan apa SMA atau manapun yang memang kalau begitu mendengar ini lulusan dari semesta, itu pasti akan diperebutkan. Itu ya Pak, soal bagaimana tekniknya sepenuhnya itu nanti Pak Mahfud yang tahu. Oke, ada pertanyaan untuk Pak Mahfud atau yang lain? Silakan. Oke, silakan Pak. Ibu, terima kasih Pak Gufron. Oh iya. Oke.
Ini berarti sesi pertanyaan, tadi sudah kami sepakati hanya ada 2 penanya, Pak. Bagaimana, Pak? Biar nggak Itu kelanter-lanter. mayoritas ya. Dalam, Pak. Itu maksimal. Kalau nggak ada ya itu grupnya itu Pak Bowo, Pak Bu Nani dan Pak Mahfud. Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang tanya kan begitu itu ya. Silakan yang Bu Nurita silakan. Ya, monggo Bu Nurita, dipersilakan. Apa Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 6 atas kesempatannya. Terima kasih Pak Gufron. Bapak, kebetulan di sekolah saya juga baru pakai Cambridge ini, jadi saya nanti bisa dari pertanyaan ini nanti. Pak Mahfud. Bukan Pak, beda sekolah Pak. Di mana Bu? Di SD Islam Pangeran Diponegoro Pak. Mbak tolong ditutup pintunya ya. Di SD mana Bu? Di SD Islam Pangeran Diponegoro Pak. Semarang. Nggih, Semarang. Sebelahnya Mana, Bu, Undip itu, Bu? Bapak. Di mana lokasinya itu? Sebelah Undip, sebelah Masjid Diponegoro. Oke. Monggo silakan. Nggih. Bapak, ini mungkin untuk sharing nanti ke saya dan rekan-rekan teman-teman juga di sekolah. Ini kan membahas tentang pendidikan sebagai sistem dan pendidikan dalam praksis. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai pendidikan yang Cambridge ini, bagaimana di sekolah Pak Mahfud itu menemukan atau istilahnya memilih guru-guru kompeten untuk mengajar kurikulum Cambridge. Ya, itu nanti mungkin untuk sharing juga untuk sekolah saya, Bapak. Nanti yang hal-hal positif, hal-hal baik nanti insya Allah bisa saya terapkan dan sharing ke teman-teman. Terima kasih, Pak. Itu saja pertanyaan dari saya. Hati-hati ya. Ya, mau langsung dijawab Pak Mahfud atau ditampung? Satu lagi sekali ada Pak, itu Bu Anissa Kumala. Oh, nggih. Satu lagi Nggih, Pak. Bu Anissa. Bu Anissa. Nggih. Dua saja yang lain itu. Nggih. Ya, matur suwun kelompok 6 Mas Bapak. Kelompok 6 saya izin bertanya nggih. Tadi kan dikatakan bahwa tempatnya Pak Kaus itu menggabungkan 2 kurikulum. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau di kurikulum nasional itu ada yang namanya muatan lokal. Nah, apakah di tempat Bapak itu juga diajarkan muatan lokal? Kalau di Jawa Tengah kita muatan lokalnya bahasa Jawa. Apakah juga diajarkan, sedangkan murid-murid Bapak itu banyak yang dari luar negeri seperti itu, Bapak? Kalau memang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya? Matur suwun, Pak. Nggih, iki Pak pokoke ora dibatasi tekan maghrib, tekan isya subuh. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Terus, Pak. 2 saja. Monggo Pak Mahfud bisa langsung dijawab pertanyaan Bu Anissa dan Bu Nurulita. Oke, baik. Yang pertama dari Bu Nurul ya. Bu Nurul di tetangga berarti ya, tetangga juga. Di daerah Tembalang juga. Kalau untuk tadi pertanyaannya Bu Nurul itu tentang guru ya, rekrutmen guru itu ya. Kita memang kalau rekrutmen guru kita punya ini Bu, kita punya kerjasama dengan lembaga pendidikan. Kita ada namanya Eduversal, lembaga pendidikan yang namanya Eduversal gitu. Dan itu menaungi beberapa sekolah mitra kita yang ada di seluruh Indonesia gitu. Ada yang dari Aceh, dari Medan ada, dari Medan ada, Yogyakarta ada. Jadi berbagai macam sekolah. Kalau Bapak Ibu tahu ada Karisma Bangsa, kemudian ada Kesatuan Bangsa di Jogja, kemudian ada di Aceh itu ada TNA Fatih dan lain-lain. Itu merupakan sekolah mitra kami. Jadi kita punya yang namanya Eduversal Foundation, di mana Eduversal itu kita memberikan layanan pendidikan berupa pelatihan guru yang Oke, maaf. Apakah sekarang sudah jelas, Pak? Halo? Sudah, Pak, sudah jelas. Oke. Jelas, Pak. Pun, Pak. Jelas. Oke.
Oke, ya jadi itu Bu, jadi kita ada rekrutmennya dari tadi lembaga tadi dari sekolah mitra dari yayasan mitra kita seperti itu yang menyediakan guru-guru. Jadi misalkan saya sendiri pun di sekolah ini baru tahun ini, meskipun saya mengajar sudah dari tahun 2011 gitu. Saya pertama mengajar di Bandung, di Pribadi Bandung. Sekolahnya sama dengan kita juga, SPK dan Cambridge juga, intinya sama seperti itu. Kemudian pindah ke Karisma Bangsa dan lain-lain. Jadi setiap periodik kita itu berpindah-pindah gitu. Jadi tapi setiap tahun pun kita juga ada program untuk pembinaan guru-guru yang kita standarkan untuk bisa mengajar Cambridge gitu atau international school lah seperti itu, international program. Nah dari situ kita dapatkan melalui berbagai macam seleksi, misalkan harus lulus tes IELTS dan lain-lain, kemudian harus pengalaman mengajar Cambridge berapa tahun atau pernah mengikuti Cambridge Certification misalkan, seperti itu pun bisa seperti itu. Nah itu untuk guru-guru yang mengajar kurikulum yang Cambridge seperti Mathematics, Science, or English. Kalau yang IPS atau pelajaran olahraga dan lain-lain, kita rekrutmennya juga dari universitas misalkan kayak dari Undip, dari UNES juga. Saya sendiri dari IKIP PGRI gitu bisa juga. Jadi nggak menutup kemungkinan dari manapun asalkan kita bisa memenuhi kualifikasi, kita akan bisa ada di situ. Gitu. Seperti itu Bu Nurul. Pak, maaf mau tanya lagi Pak. Tadi kan ada pelatihan. Untuk pelatihan guru-gurunya itu apakah rutin? Maksudnya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali Pak untuk pelatihan Inggrisnya? Pelatihan apanya Bu? Untuk tadi kan dikatakan ada pelatihan. Pelatihan guru. Pelatihan gurunya Pak. Oh enggak ya. Untuk pelatihan guru kita ada program, tapi programnya itu berkelanjutan Bu. Jadi misalkan nanti kita buka rekrutmen, terus ada beberapa calon guru yang mendaftar, nanti mereka akan diseleksi, kemudian kalau udah pas, udah masuk lolos seleksi, mereka akan dikasih tahu untuk training programnya. Misalkan training programnya di mana, di kota mana, seperti itu. Nah nanti mereka berangkat ke sana, kemudian belajar di sana selama 3 bulan seperti itu. Setelah 3 bulan mereka nanti akan ditempatkan di sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia untuk belajar dulu gitu. Belajar dulu, baru nanti ketika mereka sudah 1 tahun dari 3 bulan terus sampai selesai tahun ajaran, kalau memang mereka udah pas bisa lanjut, mereka akan ditempatkan di situ atau di sekolah lain di mitra kita. Tapi kalau misalkan dia tidak cocok, bisa untuk cari sekolah lain juga boleh seperti itu. Jadi untuk pelatihannya memang kita sistematikanya itu berkelanjutan dan langsung terjun di lapangan sama guru-guru yang sudah ada seperti itu. Nggih, Pak Mahfud. Terima kasih, Pak. Semoga bisa diterapkan di kami juga. Oke, cukup Pak Mahfud. Hal-hal positifnya. Terima kasih, Bagaimana, Pak. Bu Dorita? Oke, terima kasih kelompok 6. Sama-sama Bu. Baik. Ya. Iya, Pak. Cukup, Pak. Oke, nanti. Oke. Cambridge ya, Pak Wibo. Oke. Untuk pertanyaan Bu Kumala. Yang kedua dari Bu Anissa ya. Monggo Bu Anissa. Silakan Pak, untuk pertanyaan Bu Kumala. Bu Anissa Kumala. Tentang muatan lokal ya. Ya, untuk muatan lokal untuk di SMP kami itu bahasa Jawa ada. Karena kita di Jawa Tengah bahasa Jawa kita ajarkan. Tapi memang cuma 1 jam ya. 1 jam pelajaran, artinya 40 menitan lah untuk level dari kelas 7 hanya dapat 40 menit, 8 40 menit,
9.40 menit. Halo. Gitu. Dengar Pak Mahfud. Oke. Jadi ada Bu, tapi ya apa sedikit. Gitu. Ada kendalanya enggak Pak dalam mengajar mulok itu? Oh, tentu banyak. Karena ya itu karena kalau anak-anak kan nggak terbiasa untuk berbahasa Jawa. Jadi kalau yang di lingkungan rumahnya memang terbiasa untuk berbahasa Jawa, mungkin mereka bisa. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa sama sekali. Itu Bu Anissa. Oke, Bu Anissa. Iya Pak, sampun. Halo Bu Anissa. Cukup ya? Oke, Bapak Ibu. Lali ini masa kayak kelompok ini Pak Gufron udah lama masih ditanya-tanya, nanti kalau ada lagi nanti nggak bisa tidur Pak Mufid nanti itu. Jadi sudah cukup menurut saya, termasuk tadi pertanyaannya Bu Nurulita bagaimana termasuk untuk mencari gurunya. Ternyata kan luar biasa, di samping tentu di samping guru umum, maksud saya guru secara umum, kualifikasi akademiknya tentu ya memenuhi syarat, tetapi kelihatannya memiliki kemampuan bahasa Inggris. Ini yang harus dipahami bersama, walaupun ini saya syukur-syukur dibuktikan dengan sertifikat, tapi nggak cukup dengan pembuktian sertifikat atau lulusan bahasa Inggris, tapi juga akan dimatangkan melalui pelatihan-pelatihan itu Pak. Bahkan tadi 3 bulan cukup menarik, walaupun pertanyaan saya pendam, apakah sejak jadi guru itu sudah menerima gajian penuh, walaupun itu pelatihan kan tetap ada gaji pada guru-guru itu. Tapi saya jawab sendiri, tentu itu sudah digaji walaupun mungkin belum mulai mengajar. Soal penempatan sesuai dengan kondisi, karena di menggunakan kurikulum Cambridge ini tidak hanya di SMP semester 2 gitu ya Pak Mahfud ya? Betul Pak. Oke, jadi Bapak Ibu sudah bisa memahami, kalau mulok ya juga memaklumi. Kalau memaklumi itu misalnya biasanya pakai bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Indonesia itu ya. Ya tadi sudah sampaikan minim dan terbatas dan banyak kendala. Oke, cukup untuk kelompok 6 cukup. Silakan untuk kelompok berikutnya ditutup dulu Pak. Tutup Pak Mahfud. Terima kasih. Pak Mahfud. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya, dan terima kasih untuk Pak Gufron pencerahannya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Pak Yudi. Monggo Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya akan presentasi dari kelompok 7 ya. Untuk kelompok 7 sendiri, silahkan, monggo, kita langsung dipresentasikan saja. Monggo Bapak Ibu kelompok 7. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Mungkin mohon izin Pak Gufron, saya izin off cam ya Pak, karena kalau sambil sharing sinyalnya tidak kuat Pak. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati. Suaranya kecil ya Bapak ya? Iya, suaranya Pak Alif kurang keras Pak.
Atau mungkin karena mikrofonnya ya? Pak, lulus. Apakah sudah jelas, Pak? Sudah jelas, sudah Cek jelas. mohon izin apakah sudah? Oke. Baik, sebelumnya saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD selaku pengampu mata kuliah lanjutan pendidikan. Jadi perkenalkan Bapak, kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pendidikan sebagai sistem dan praksis serta masalah-masalahnya dengan studi kasus dengan kajian kritis di SMP Tegal punyanya Bu Joyce. Oke, dengan anggota yang pertama ada Bu Joyce Maria Sumarandak dengan NIM 255-10002. Ada saya sendiri Muhammad Afgar Utama dengan NIM 255-10070 dan Bu Helena Frilianti 255-10082. Oke, untuk selanjutnya mungkin silakan dari Bu Helena bisa di. Slide-nya mana, Pak? Belum kelihatan. PPT-nya. Sudah Pak, itu sudah di-share. Sudah Pak, sudah di-share. Sudah itu Pak. Oke, selanjutnya silakan Bu Helena. Baik, mohon izin Bapak untuk mempresentasikan makalah kami dari kelompok 7. Yang pertama mengenai latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan juga kemajuan bangsa. Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan menjawab tantangan baru. Sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti kualitas pembelajaran, ketimpangan fasilitas, dan relevansi kurikulum. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan. Selanjutnya, pendidikan sebagai sistem. Sistem pendidikan itu terdiri dari subsistem dan suprasistem yang saling mempengaruhi, bersifat terbuka, yaitu menerima masukan, mengolah atau proses, dan menghasilkan keluaran atau output. Komponen pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, perubahan pada satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Mengintegrasikan berbagai unsur seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, lingkungan masyarakat, serta kebijakan pemerintah. Menuntut koordinasi dan mengatur agar proses pendidikan berjalan efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Selanjutnya, mengenai komponen sistem pendidikan, kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang menjadi pedoman proses pendidikan. Guru atau pendidik sebagai pelaksana proses pembelajaran, fasilitator, dan juga pembimbing peserta didik. Peserta didik sebagai subjek utama yang mengalami proses berkembang dan belajar. Sarana dan prasarana sebagai fasilitas fisik dan non-fisik pendukung pembelajaran. Lingkungan dan masyarakat merupakan area sosial yang turut mempengaruhi perkembangan siswa. Pengelola atau kebijakan merupakan pengelola atau kebijakan pemerintah dan sekolah sebagai regulator dan penentu arah pendidikan. Kemudian ciri-ciri sistem pendidikan terbuka. Yang pertama, interdependensi. Setiap komponen saling mempengaruhi, gangguan satu bagian berdampak pada bagian lainnya. Holisme, semua unsur membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, berorientasi tujuan, di mana tujuan pendidikan nasional menjadi arah seluruh kegiatan, input, proses, dan output, menerima masukan, memproses dalam kegiatan belajar, dan menghasilkan lulusan. Kemudian ada umpan balik atau feedback, merupakan evaluasi yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada regulasi dan adaptasi,
mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selanjutnya ada ekifinalitas. Berbagai kondisi awal berbeda dapat mencapai hasil akhir yang sama. Kemudian praksis pendidikan. Pendidikan adalah proses pembentukan diri secara terus-menerus dan menempatkan peserta didik sebagai subjek utama yang berkembang secara fisik, intelektual, moral, dan sosial. Otoritas pendidikan pada dasarnya ada pada peserta didik, namun dibantu pendidik atau keluarga. Proses pendidikan tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga pembiasaan, keteladanan, dan pengembangan karakter. Pendidikan berlangsung dalam interaksi antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Selanjutnya, hubungan orang tua dan sekolah. Secara pedagogis, pendidikan adalah tugas bersama antara orang tua dan sekolah yang terjalin saat pendaftaran siswa. Hubungan yang kurang sehat terjadi ketika orang tua dengan status sosial tinggi cenderung kurang peduli dan menyerahkan tugas sepenuhnya ke sekolah dengan membayar atau bahkan mencoba mendikte sekolah. Sebaliknya, sekolah elit terkadang arogan dan kurang menanggapi orang tua kelas menengah atau rendah, terutama yang menyampaikan kritik. Begitu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Joyce. Silakan Ibu. Ibu Joyce. Mikrofonnya Bu Halo. belum dinyalakan. Sudah saya nyalakan. Kedengaran ya? Sudah Bu, sudah dengar. Sudah Bu. Saya lanjutkan sedikit tentang hubungan orang tua dan sekolah. Hubungan yang sehat terjalin bila kedua orang tua menyadari peran masing-masing dengan upaya sekolah menyadari bekal unik yang dibawa anak dari keluarga, menghindari prasangka, mengembangkan hubungan kooperatif kritis, dan saling percaya kritis. Sekolah bertugas membantu orang tua menyempurnakan perkembangan anak, bukan memposisikan diri sebagai wakil negara yang melawan orang tua. Berikut kami ke kajian kritisnya yang kami angkat yang ada di sekolah kami di Tegal. Mayoritas orang tua kami di SMP Pius Tegal berasal dari keturunan Tionghoa dengan latar belakang pekerjaan sebagai pengusaha, pembisnis, dengan kondisi ekonomi yang juga variasi, menengah ke atas sebagian besar dan ada juga yang menengah ke bawah. Kondisi ini menimbulkan dua karakteristik utama yang ingin kami soroti. Yang pertama itu keterbatasan waktu. Pekerjaan yang menuntut mobilitas dan fokus di dunia bisnis dan usaha. Sebagian orang tua kami memiliki keterbatasan waktu untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan sekolah sehari-hari. Hal ini berdampak pada untuk sebagian orang tua karena sibuk, jadi komunikasinya minim dengan guru atau sekolah. Kurangnya pemantauan langsung terhadap perkembangan akademik dan karakter anak, karena waktu mereka sebagian besar untuk bekerja, menjaga toko sebagian besar. Lalu ketergantungan pada pihak sekolah untuk mengawasi pendidikan secara penuh. Lalu karakteristik kedua, kesiapan memberi dukungan. Meskipun waktu terbatas, orang tua menunjukkan komitmen tinggi dalam bentuk dukungan finansial, material maupun tenaga. Di antaranya kesediaan membantu kegiatan sekolah, partisipasi aktif dalam kegiatan, dan solidaritas sosial.
Berikutnya bentuk kerjasama sekolah kami dengan orang tua yang sudah selama ini kami jalin. Pertama itu pertemuan orang tua. Jadi di awal tahun kami selalu mengadakan pertemuan orang tua. Di dalam pertemuan orang tua itu kami menyampaikan rencana kegiatan sekolah selama setahun, termasuk pembiayaannya. Itu kami sampaikan. Lalu kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan akademik dan kesiswaan. Lalu bentuk kerjasama berikutnya, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Orang tua rutin terlibat dalam kegiatan, ada ekskul, mereka juga ada yang menjadi pelatihnya. Pernah juga kami libatkan sebagai narasumber dalam seminar dan pelatihan siswa, dan juga kita libatkan dalam event-event sekolah seperti ulang tahun sekolah, lalu kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, ada live-in, ada studi wisata, dan kegiatan yang lain. Lalu berikutnya kolaborasi sosial antara orang tua. Dengan latar belakang ekonomi yang variasi, sebagian besar ekonomi menengah ke atas, sistem keuangan kami itu juga subsidi silang. Jadi yang mampu memberi sesuai kemampuannya, lalu ada siswa yang kurang mampu, itu dibantu oleh orang tua yang mampu. Jadi subsidi silang. Lalu berikutnya analisis kritis hubungan orang tua dan sekolah. Pertama, kekuatannya. Komitmen dukungan tinggi. Meski sibuk, orang tua memiliki komitmen yang kuat membantu sekolah dalam bentuk dana dan sumber daya lainnya. Yang pertama, soliditas dan kepedulian sosial. Tadi saya sudah sampaikan, orang tua mampu secara ekonomi, secara sadar dan mau untuk membantu orang tua yang ekonominya kurang lah begitu ya. Komunikasi formal terstruktur, adanya rapat rutin di awal tahun, lalu dia juga di setiap kelas ada grup WA-nya baik orang tua maupun siswa yang tujuannya semuanya untuk memperlancar komunikasi dan informasi dari sekolah. Tadi kekuatan, sekarang kelemahannya. Tadi saya sudah katakan keterlibatan harian yang minim karena pekerjaan. Bu Joyce, Bu Maria, ya, itu slide-nya bisa didorong enggak ya biar jalan ya? Nah, dorong. Iya, biar jalan. Oh, biar jalan. Oke. Jadi saya menyampaikannya itu, ini kan ringkasannya. Yes. Jadi saya menyampaikannya yang lengkap. Yang di luar itu ya, bagus. Lanjut ya. Bu. Kelemahannya. Tadi disampaikan keterbatasan waktu. Ya. Banyak orang tua sulit hadir dalam kegiatan kecil, tidak semua kegiatan sih. Dan pemantauan harian yang kurang. Lalu ketergantungan pada dukungan finansial, itu kelemahannya. Jadi setiap kegiatan kami sangat tergantung kepada dukungan orang tua. Lalu berikutnya kurangnya sistem perlibatan yang berbasis kebutuhan. Dan terakhir resiko komunikasi formal yang terlalu terpusat pada awal tahun. Artinya itu kami pertemuan orang tua itu setahun sekali. Jadi harusnya itu kurang. Lalu berikutnya tadi sudah kekuatan, kelemahan, sekarang peluang. Peluang pertama, digitalisasi komunikasi. Mengingat waktu orang tua terbatas, sekolah dapat memanfaatkan. Tadi grup yang sudah ada itu dipertahankan. Lalu sistem monitoring perkembangan siswa berbasis aplikasi, itu yang kami belum punya memang. Secara aplikasi secara itu. Lalu peluang berikutnya penguatan program parenting education, dapat dikembangkan program yang relevan dengan karakteristik orang tua sebagai pengusaha, misalnya
manajemen waktu keluarga, pendidikan karakter di rumah, dampak bisnis terhadap pola asuh. Artinya itu kita buat seminar yang temanya di tadi yang saya sampaikan, supaya mereka lebih terlibat lagi. Lalu ancamannya ya tadi ya, karena minim akhirnya potensi jadi partisipasi orang tua jadinya terbatas ya karena minim tadi ancamannya. Jadi mereka terlalu mengharapkan sekolah, semua sekolah. Itu saja kira-kira dari saya tentang kajian kritis. Baik, terima kasih untuk. Masih ada lanjutannya, Pak? Gimana, di slide Bu? Berikutnya masih ada lanjutannya. Silakan. Masih ada? Masih. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak Joyce atas penyampaian mengenai kajian kritisnya. Yang selanjutnya adalah mengenai masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya kualitas pembelajaran yang diangkat dari peringkat PISA yang rendah dan juga hasil belajar tidak kompetitif secara global. Data dari PISA pada tahun 2019 menunjukkan bahwa posisi Indonesia sangat rendah, yaitu pada urutan ke-74 dari 79 negara dan posisi ke-6 terendah secara global. Sedangkan data yang dilaporkan dari The World Economic Forum Swedia pada tahun 2018, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei seluruh dunia. Yang kedua, output pendidikan yang belum memadai atau belum memuaskan. Meskipun secara kuantitatif Indonesia telah mencapai kemajuan seperti tingkat melek huruf yang mencapai 67,24%, namun kualitas output pendidikan masih jauh dari harapan. Banyak lulusan pendidikan formal yang belum layak pakai dan tidak mampu bersaing di tingkat global, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan dan juga hasil yang dicapai. Yang ketiga, adanya kesenjangan atau ketimbangan dari sarana prasarana sekolah. Sarana prasarana sekolah yang dimiliki di perkotaan lebih lengkap dibandingkan dengan yang ada di daerah 3T atau daerah tertinggal. Ya, selainnya adalah kurikulum yang tidak fleksibel atau sering berubah. Kurikulum di Indonesia sendiri cenderung bersifat sentralistik dan kurang memperhatikan karakteristik lokal serta kebutuhan peserta didik di berbagai daerah. Selain itu, perubahan kurikulum juga sering dilakukan yang menyebabkan adanya kebingungan dalam proses pembelajaran dan menghambat konsistensi dan efektivitas pengajaran guru di sekolah. Yang kelima, kompetensi guru belum merata. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, uji kompetensi guru masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan masih perlu ditingkatkan untuk menembus tujuan standar pelayanan pendidikan untuk kompetensi guru. Kesimpulannya, pendidikan merupakan sistem yang terdiri dari berbagai komponen, terdiri dari kurikulum, guru, peserta didik, serta sarana dan prasarana yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaannya membutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, dan juga negara. Namun pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kualitas pembelajaran, ketimpangan fasilitas, kurikulum yang kurang adaptif, serta kompetensi guru yang belum merata. Hubungan antara sekolah dan orang tua juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan di Indonesia. Untuk sarannya, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan dan memastikan kurikulum lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, sekolah dan orang tua perlu menjalin komunikasi yang konsisten serta membangun kolaborasi yang terarah untuk mendukung perkembangan siswa. Pelibatan orang tua yang terstruktur dan sesuai kebutuhan akan memperkuat kualitas pembelajaran dan perkembangan dari siswa didik. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 7 yang sudah presentasi yang oleh 3 orang dari, mohon maaf, saya memanggil Bu Joyce atau Bu Maria? Bu Joyce atau Bu Maria? Bu Joyce saja, Pak. Bu Joyce, oke.
yang tadi disampaikan kelompok 7 ini oleh Bu Joyce, Bu Herlina, Aprianti, dan Pak Alif Tegar Utama. Bapak Ibu sekalian, tolong slide-nya diturunkan, Pak Alif. Slide-nya. Menarik ya, ini berarti kalau melihat kajian kritis di SMP Pius ini miliknya Bu Joyce ya. Oke Bu, konfirmasi Bu, Ya, jadi nanti sebelum teman-teman mau bertanya, SMP Pius ini, maaf tadi Pius ini menggunakan kurikulum tunggal atau kurikulum ganda? Tunggal. Tunggal. Tapi ada tambahan Cambridge-nya. Ada tambahan Cambridge-nya. Oke, jadi kurikulum nasional dan Cambridge gitu Bu? Tidak ada tambahan Hanya kurikulum tambahan lain? saja. Dari yayasan misalnya? Tidak ada? Tidak ada. Hanya ada visi misinya saja dari yayasan. Oke, jadi visi misi, bukankah sekolah ini dengan stempel agama tertentu, Bu? Iya. Oke, berarti di dalamnya kalau misalnya ini untuk semuanya, jangan salahkan sekolah, jangan salahkan SMP Pius. Kalau ada orang yang tidak sesuai dengan warna sekolah itu, ya harus mengikuti aturan sekolah. Itu ya Bu ya. Jadi ya, misalnya agama Hindu, Buddha, kemudian Islam atau yang lain, tentu mau tidak mau, suka tidak mau tidak suka, suka tidak suka, itu harus mengikuti aturan sekolah SMP Pius Tegal. Berarti di samping menggunakan kurikulum nasional, juga kurikulum Cambridge, juga ada kurikulum tambahan ya Bu, dari yayasan atau komunitas. Bukan kurikulum sih Pak, semacam bagian dari pelajaran. Oke, sepakat. Bagian dari pelajaran. Baik, terima kasih Bu. Kalau kita itu ke PGRI-an. Yes. Kalau kita kuliah ada ke PGRI-an. Kalau kita ada kasnya lagi, begitu Pak. Oke, thank you. Aku bisa bahasa Inggris loh. Aku biar orang Cambridge itu bisa bahasa Inggris. Thank you. Bu, tadi ada istilah bahwa kalau tadi komunitasnya atau lingkungannya tidak eksklusif tetapi inklusif, itu memang harus demikian. Tetapi bagaimana apa yang dimaksud oleh Bu Joyce tadi terkait dengan orang tua, di samping orang tua itu memiliki kekuatan dana, maaf ya, kekuatan dana walaupun nggak semua, tadi sudah disampaikan ada subsidi silang, tetapi ada istilah orang tua keikutsertaan dalam kegiatan besar sekolah. Tidak ada kalimat peran orang tua atau keikutsertaan orang tua dalam kegiatan besar sekolah tetap kuat. Itu ya Bu? Gimana maksudnya Bu? Ya. Kalimat ini, silakan Bu Joyce. Kegiatan besar itu, ya contohnya yang barusan terjadi itu kita ulang tahun. Itu kegiatannya besar, cari ulang tahun dananya sekolah juga besar. Ulang tahun sekolah atau ulang tahun Bu Joyce? Ulang tahun, ulang tahun sekolah. Yes, ya. Butuh dana besar karena kegiatannya banyak. Nah, di situ kita melibatkan orang tua sebagai donatur, tapi juga sebagai panitia yang ikut memikirkan dan ikut melaksanakan dan mensukseskan. Oke. Bagaimana dengan kondisi kalau ini secara keseluruhan kalau kendalanya saya pikir secara umum ya Bu. Jadi kalau misalnya orang tua sulit hadir itu saya pikir hampir semua sekolah itu. Coba kesulitannya di sini di tempatnya SMP Pius Tegal itu karena kebanyakan high, jadi menengah ke atas kesibukan sebagai pengusaha, tetapi juga ada sisi lain misalnya karena harus bekerja mencari nafkah sehingga nggak sempat hadir, ini juga bisa. Artinya ketidakhadiran ini rata-rata yang cuma kalau tentunya ada solusi misalnya yang
siapapun yang datang itu harus ada pertanggungjawaban itu ya, dan seterusnya itu. Iya. Kemudian kelemahan lain termasuk adanya untuk mengantisipasi itu digunakan dengan digitalisasi, itu Bu. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana mensikapi sebenarnya termasuk sekolahnya SMP semesta tadi itu. Ini kan sama-sama SMP, karena masih SMP. Bagaimana untuk mensikapi adanya deep learning, Bu? Deep learning. Karena kalau saya lihat ini secara keseluruhan permasalahannya umum. Bahkan ini kalau boleh saya artikan sekolah ini sekolah yang tidak punya masalah, itu boleh saya artikan itu. Tidak bermasalah itu ya sebenarnya itu. Cuma justru sekarang ini pertanyaan saya, bagaimana mensikapi, bahasa saya itu mensikapi dari Mendiknas, karena Mendikdasmen terkait dengan ada istilah itu deep learning, kemudian ada growth mindset, atau mungkin ada yang mau menyampaikan apa kalimat saya itu bahwa satu masalah masalah yang sedikit itu akan bisa diselesaikan dengan cara yang banyak. Ada yang mau komentar? Tidak hanya, tapi ini saya utama di SMP Pius Tegal ini, apakah sudah diterapkan deep learning itu sendiri? Silakan Bu Joyce. Kalau deep learning-nya itu kita masih berproses, Pak. Oke. Masih berproses dengan apa kita mengundang pelatihan dari pengawas, lalu juga kita kirimkan guru untuk pelatihan keluar, gitu. Jadi masih proses. Oke, Bu Joyce sebagai guru atau kepala sekolah? Kepala sekolah. Hebat. Berarti dengan kepala sekolah itu artinya apa? Ada harapan, bahasa saya itu. Prosesnya kan bukan proses maruniat ya Bu. Masih proses Pak. Gimana sampai mana Bu? Baru niat itu proses. Iya, tapi maksud saya tentu saya tidak punya hak untuk harus begini, tetapi terkait dengan kondisi sekolah kita yang memang atau pendidikan kita. Tadi disampaikan di bagian akhir itu masalah-masalah yang terjadi di pendidikan nasional. Jadi secara nasional, bahkan kalau boleh saya menyampaikan, pendidikan kita belum berhasil. Belum. Ini kita harus jujur, dan siapa yang menjadi ujung tombak itu, yang menjadi ujung tombak adalah kita semua sebagai guru. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan Ibu dan Bapak, apapun sekolah, terutama di sekolah saudara saya Bu Joyce itu, sekolah SMP Pius Tegal, saya punya teman tapi tidak tahu sekarang ini ya, namanya Yuskon itu, Dr. Yuskon. Teman-teman di mana sekarang, mungkin Ibu pernah mendengar, saya lama sekali, tapi itu teman saya, itu sahabat saya, hilang dari peredaran. Sekarang tidak tahu jadi apa. Ini kalau ada yang kenal yang dari Tegal, dia Tegal, rumahnya dekat stasiun itu. Saya pernah ke sana. Tapi kok saya kayak 10 tahun lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun ya. Itu saya kehilangan jejak, itu teman waktu di S2, tapi di S3-nya berbeda angkatannya, terus saya kehilangan jejak gitu ya. Masih hidup apa tidak saya tidak tahu. Tapi kan nanti kalau ada teman-teman yang namanya Pak Yuskon ya. Siapa Yuskon apa siapa? Ya Yuskon katanya itu. Jadi Yuskon. Agak gemuk orangnya, tapi sekarang nggak tahu. Jadi kembali ke tadi Bu, bahwa tentu kita semua untuk bagaimana supaya generasi anak-anak kita, katakanlah usia SMP, usia yang pendidikan dasar maksud saya itu. Jadi SMP, SD dan PAUD atau TK itu bagaimana supaya tentu dengan pendekatan deep learning, ada growth mindset dan seterusnya itu, kemudian lawannya fixed mindset. Cuma saya pengen mengatakan begini Bapak Ibu,
dari deep learning, kemudian growth mindset, deep mindset itu nanti akan muncul supaya menjadi generasi yang kuat. Ini dulu kalimat ini. Generasi yang kuat dan terpercaya. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Sekarang ini banyak orang kuat atau generasi yang nantinya menjadi orang-orang kuat, tapi tidak percaya. Siapa yang dipercaya oleh siapa? Tentu oleh masyarakat. Oleh masyarakat tentu. Jadi terpercaya itu bukan terpercaya oleh istrinya, terpercaya oleh keluarganya, tetapi terpercaya kepada masyarakat. Sehingga kalau menjadi generasi nanti yang Bapak Ibu kendalikan, termasuk Bu Joyce itu mengendalikan di SMP Pius Tegal itu, nanti para lulusannya termasuk di SMP Semesta itu menjadi minimal ciri-ciri atau bahasa saya itu menjadi generasi yang kuat dan terpercaya. Itu pendekatan karakter kemarin sudah saya sampaikan loh ya. Dengan menjadi generasi yang kuat dan terpercaya, maka kelak itu kalau sudah dewasa atau sudah berkecimpung di masyarakat, dia akan memperkuat yang benar, bukan membenarkan yang kuat. Karena produk-produk kita semua tahu semakin ke sana, semakin tingkat lokal maupun regional maupun nasional bahkan internasional, ada tokoh-tokoh tertentu yang ini kuat tetapi tidak terpercaya. Yang repot adalah terpercaya tapi tidak kuat, gitu ya. Terpercaya dia tapi tidak kuat. Yang tragis sudah tidak terpercaya dan tidak kuat. Nah ini yang sangat memprihatinkan, sehingga tadi menggunakan istilah saya tadi dengan dulu pernah kita sampaikan adanya pendidikan karakter, peluncuran pendidikan karakter, tentu para kepala sekolah di sini Bu Joyce termasuk yang lain bisa tidak sekedar bagaimana generasi yang kita didik itu pinter, tetapi betul-betul dia ini ada kedekatan dengan yang kuasa. Kuat. Dengan Tuhan. Apapun agama kita. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga saya ingin menyampaikan, pernah saya sampaikan secara umum bahwa di negara kita ini bukan negara sekuler. Ini penting. Bukan negara sekuler, bukan negara agama, bukan. Tapi negara yang beragama. Bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Itu. Silakan Bapak Ibu kalau mau tanya ke kelompok 7, silakan. Ayo, Norano ya tak jangan tanya nanti biar diakhiri pulang kasih. Nah. Bu Nurita atau Pak Wibowo? Silakan Bu Nurita dan Pak Wibowo, silakan. Siapa dulu silakan. Monggo Bu Nurita dulu dah apa Bu? Bu Nurul dulu aja, nanti saya. Maaf Pak, saya ini belum tak pencet dari tadi, saya tidak mau tadi tangan. pencet ya. Nggih. Oke, silakan dari Pak tadi Wibowo. nih Pak. Oh, Pak. Pak Wibowo dulu Pak. Bapak Ibu semua, mumpung saya ingat, terutamanya Pak Wibowo, kalau hubungan soal perkuliahan, tugas-tugas, ngirimnya ke grup ya, jangan ke Japri saya. Jadi mohon maaf, saya buka itu. Jadi kalau Japri ke saya, apapun, apalagi yang tidak ada kaitannya dengan perkuliahan, ya tidak saya buka itu. Jadi mohon maaf, nanti itu kalau soal PPT atau tugas-tugas atau apa saja, silakan disampaikan ke grup. Silakan pertanyaannya Pak Wibowo. Pak, mau tanya Pak, di sekolah Pak Ibu, sekolah Pak Jenengan itu ada masalah-masalah pendidikan nasional itu, masalahnya dihadapi apa Bu di sekolah itu? Yang kedua tadi ya disebutkan ada apa namanya guru-gurunya itu apa namanya cara apa namanya kekurangannya seperti apa dalam proses tadi kok ada dua kurikulum itu aja. Cukup, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa ditangkap Bu Joyce?
atau diulangi? Mungkin izin konfirmasi Pak Wibowo untuk pertanyaannya, berarti yang pertama mengenai masalah pendidikan nasional apa saja yang ada di sekolah, terutama di sekolah tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kualifikasi guru seperti apa yang dibutuhkan untuk menghadapi dua kurikulum itu, Pak? Leres jawabkan tadi. Baik, terima kasih Pak Wibowo. Mungkin untuk pertanyaan pertama, monggo Bu Joyce atau Bu Helima untuk menjawab, silakan. Saya nanggapi yang pertama dulu ya. Halo ya. Tadi saya sudah sampaikan Pak Wibowo, sekolah kami itu bukan 2 kurikulum, 1 kurikulum. Ya, 1 kurikulum dengan 1 tambahan itu Cambridge, atau di sini istilahnya kami itu native. Jadi ada tenaga luar yang ikut jadi guru di tempat kami, yang masuk kelas untuk khusus untuk apa itu ya. Jadi guru bahasa Inggris itu tempat kami itu ada 2. Ini sinyal saya yang hilang-hilang apa gimana ya? Halo? Jelas kok Bu Joyce. Jelas. Lanjut. Bu Joyce saya mendengar. Soalnya wajahnya tiba-tiba hilang semua, jadi saya takut sinyal saya yang tidak bagus. Enggak, ini di laptop saya enggak hilang wajahnya Bu Joyce. Oh iya. Jadi di tempat kami kurikulumnya, sekali lagi kurikulumnya itu cuma 1. Ya, kurikulum nasional. Lalu ada tambahan Cambridge itu kami istilahnya itu native speaker. Jadi tenaga guru dari luar Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia, bisanya berbahasa Inggris. Nah, itu menjadi bagian dari mata pelajaran. Jadi selain ada pelajaran bahasa Inggris berapa jam itu, masih ada 1 jam untuk guru native masuk ke kelas. Jadi sekali lagi ya, kurikulumnya cuma 1. Jadi guru-guru di tempat kami hari-hariannya pakai bahasa Indonesia. Cuma guru native-nya saja yang bahasa Inggris. Termasuk saya bahasa Indonesia. Begitu kira-kira tanggapan pertama saya. Gimana Pak Bowo? Cukup? Halo Pak Bowo. Halo Pak Bowo. Sepertinya Pak Wibowo bisa jeli, Pak. Halo. Oh, ya. Kita anggap cukup kali ya Pak Oke. Bowo-nya. Berikut Bu Aminah, silakan Bu Siti Aminah. Baik Pak, apakah suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Dengar sekali. Sampun. Terdengar Bu. Ya baik Pak, saya mau bertanya ya. Yang pertama adalah apa saja program favorit di sekolah ini selain bahasa Inggris? Ya, mudah-mudahan bisa saya pelajari di sekolah saya gitu ya Bu ya. Selain bahasa Inggris tadi, apa saja program yang favorit yang bisa membuat maju sekolah ini? Terus yang kedua Bu, sejauh mana kerjasama orang tua siswa ya di sekolah tersebut, dan apakah pernah ada keberatan gitu dengan kerjasama tadi, dan bagaimana sekolah menanggapinya? Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Wes. Pak. Oke. Kalau kegiatan tidak ada yang saya sebut favorit gitu. Kegiatannya Yang mungkin unggul sama gitu. dengan sekolah-sekolah. Yang unggul bagi kami unggulkan itu disiplinnya. Oh, disiplin. Berarti karakter ya Bu, ya? Pembiasaan karakter disiplin. Ya, karakter disiplin itu yang kami unggulkan, begitu. Dan juga prestasi akademik. Jadi kami usaha bagaimana cara supaya anak kita juga ada yang bisa lolos OSN. Dan beberapa kali memang lolos.
Jadi ada tambahan-tambahan jamnya untuk anak-anak tersebut, untuk pendampingannya. Ibu, disiplinnya itu seperti apa ya, Bu? Disiplin itu seperti kalau anak terlambat, ya tidak bisa masuk, misalnya. Kalau izin pun itu ada aturannya. Kalau dia izin 3 hari, ada ulangan harian, kita beri susulan. Tapi kalau lebih dari 3 hari, ada ulangan, tidak ada susulan. Itu salah satu disiplinnya itu. Dengan disiplin yang sudah terbiasa di tempat lain lah ya, seragam lah, mereka di kelas lah. Kalau ulangan nyontek nilainya 0. Tidak ada ampun untuk kata kejujuran. Itu saja deh. Nyontek ya 0. Begitu. Lalu tadi kendala ya. Kendala. Betul ya tadi ada kendala ya dalam kerjasama. Apakah ada yang keberatan apa tidak? Iya, iya. Kalau pas ada kendala, misalnya ada yang keberatan atau apa itu, yang kami lakukan adalah dialog. Jadi saya selalu menyediakan waktu untuk orang tua datang berdialog. Kita sampaikan maksudnya apa, lalu kita cari tahu kendalanya apa, kita bicarakan cari solusinya yang terbaik seperti apa. Dan selama ini ya kita lancar-lancar saja. Orang tua ya akhirnya bisa juga kerjasama dengan baik, bisa ambil bagian dalam kegiatan dan sebagainya. Itu kira-kira Bu Siti Aminah. Ada teman-teman yang lain mau menambah mungkin dari sekolahnya? Atau cukup? Oke, terima kasih Bu Joyce. Itu sebentar saya ada apa bahasa saya itu ya. Jadi seharusnya memang 3 kelompok, tetapi kemarin menyampaikannya teman-teman hanya 2 kelompok. Begini Bapak Ibu semua, saya memang awal tadi mengapa menyebut 3 kelompok, memang saya menerima dari Pak Komting, dan kemungkinan karena kesibukan Pak Komting, anak muda kan sibuk banget ya, sibuk anak muda itu, sehingga mungkin lupa untuk menyampaikan ke teman-teman Bapak Ibu semua, sehingga nanti bisa Pak Yudi, Pak Komting bisa reschedule lagi, bisa reschedule, atau jadi sampai hari ini yang main itu sudah. Nah berikutnya mana yang besok itu bisa diselesaikan, jangan sampai ada kelompok yang tidak kebagian waktu, tidak terjadwal. Gitu ya Pak Yudi. Jadi mungkin solusinya sudah disampaikan ke kita semua nanti, bahwa pertemuan besok itu yang presentasi 3 kelompok itu ya. Bentar, 3 kelompok itu berarti Bapak Ibu, kalau sekarang itu kelompok 6 maksud saya, kelompok 6, kelompoknya Pak Wibowo, Bu Nani, Pak Mahfud, kemudian Bu Joyce, Bu Herlina, Afrilian, dan ya Angelman Afrilianti, dan Pak Alif. Kemudian besok itu berarti 3. Besok pertemuan berikutnya tanggal berapa tuh ya? Itu tanggal 17 ya Pak Ibu. Tanggal 1 Desember. Oh maaf, 1 ya? 1 Desember Ya, 1 betul. Desember, Pak. 1 Desember itu berarti 3 kelompok Bapak Ibu. Tapi begini Pak, ya udah nanti nanti tolong direvisi ya Pak ya, karena terjadwal juga untuk 1 Desember itu menggunakan di tempat kami itu saya ada 3 kelompok, berarti nanti 4. Tapi monggo nanti bisa 3 saja, disilakan. Apa berarti kan yang belum, yang mana Pak ini Pak?
Yang sekarang ini, ini Pak. berarti yang belum Bu Siti Aminah, seharusnya di milik saya itu Ya. Bu AC Siti Aminah dan Bu Nurulita. Oke. Nah itu nanti Bu Nurulita itu masuk tanggal 1 ya Pak? Oke, Pak Konting, berarti Bu Nurulita dengan topiknya itu Pendidikan dan pengajaran. ya, pendidikan dan pengajaran, kelompok 2 aliran-aliran pendidikan, dan kelompok 3 filsafat pendidikan. Begitu Pak Konting. Oke, Pak. Oke. Sehingga yang kelompoknya Bu Nyoman, Bu Sumartini, dan Bu Fitriani nanti masuk tanggal 15. 15. Itu ya? Oh. 15, Pak. Di 15 itu ya wis engko dinane meneh. Wis gampang wong dosane Pak Agus Puron, mulang Pak Agus Puron. Cuma nanti di lagi Pak, diberitahu teman-teman lagi, dibuat jadwal mulai pertama, dan sampai sekarang itu sudah main sampai kelompoknya Bu Joyce, Bu Elina, dan Pak Alif. Itu ya, Pak Konting ya. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini Bu Joyce, jangan nggak tanya lagi ya teman-teman. Sudah sore, jangan tanya lagi. Cukup, ada yang mau menyampaikan sesuatu atau pengen memberi masukan saran secara umum? Pak, silakan. Tanya. Untuk yang di akhir pertemuan itu, apakah kita kasih space? Maksudnya space tidak. Nggak dengar Pak, suaranya hilang-hilang Pak. Pak Yudik suaranya hilang-hilang. Tidak dengar. Halo, apakah suaranya kita dengar, Pak? Halo, Pak. Nggih. Tidak dengar, Pak. Hujan sini, Pak. Oke, silakan, Pak. Silakan. Terus, Pak. Baik, Pak Ibu. Jadi untuk yang pertemuan terakhir, Bapak, itu apakah nanti akan ada space kosong gitu, Pak? Atau tetap ada presentasinya? Hilang-hilang ya, putus-putus ya. Ya, hilang-hilang. Bapak Ibu, ini tanggal 15 pertemuan yang keberapa, Pak? Saya tanya dulu, Pak Konting. Tanggal 15 pertemuan yang keberapa? Tanggal 15 itu pertemuan Ibu. Sekarang kan 4, Pak. Halo? Nganu ya, nggak dengar tapi nggak jelas itu suaranya. Monggo. Ada yang bisa mewakili suaranya? Mungkin saya biar jelas itu. Pertemuan tanggal 15 itu pertemuan keberapa? Silakan. Bisa Bapak Ibu melihat jadwal? Karena di pertemuan ke-6 atau ke-7 tanggal 15 itu. Oke, Bapak Ibu, sudah dijawab. Pertemuan ke-6 besok. Oke. Pertemuan terakhir kapan? Kalau 15 ini pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 kapan Bapak Ibu? 29 Desember, Pak. Yes, itu ceto ya. Berarti Bapak Ibu, Pak Konting, besok itu untuk tanggal 29 Desember ya. Oke, besok tanggal 15 itu kan tertulis di sini Pak Konting. Tanggal 15 itu kan 4 kelompok dengan kelompoknya yang tadi itu. Sehingga tanggal 15 2 kelompok, tanggal 29 2 kelompok. Itu Pak Konting. Itu Bapak Ibu, jelas ya? Oke, Bapak Pak Komting sepertinya Iya, Pak. terputus. Hujan, Pak.
Jadwal itu tanggal 15 pertemuan ke-6 Bapak. Ya. Kalau menurut Oke. Bapak. Betul. Baik. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu deg-degan sing ngurung main, sing wis main tidur iki. Ini sing udah main nanti pulang bisa tidur. Yang belum main ini kan masih terus sehingga dipastikan saja bahwa untuk kelompok dengan judul moral seksual, moral perkawinan dan moral hidup, dan kelompok terakhir etika keberagamaan, itu pertemuan terakhir. Jadi rada seru ya, pertemuan terakhir itu rada seru. Itu dan besok itu kelompok besok itu kelompok dua kelompok sebelum ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Terima kasih Bapak. kelompok-kelompok yang presentasi. Terima kasih Semuanya. Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Bapak Ibu sehat selalu ya. Terima kasih Amin. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Mau menahu ya. Pokoknya terima kasih, sehat selalu dan Amin. sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Siap ya. Baik, izin keluar. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Oke Pak. Hujannya jelas sekali di sini. Ya Allah, hujan deras Bu. Iya, hujan deras, duduknya juga jedil-jedil nih. Terus dulu. Tiwas saya ngedit PPT nggak jadi maju. Bu Nurul, minta tolong perkuliahan hari ini nanti di ini ya Bu ya. Saya lagi rapat jadi nggak fokus. Dituliskan Bu. Bu Nurul. Tolong Bu yang. Ya, Bu Nurul, saya boleh minta rekamannya yang metopen kemarin Bu, saya kok nggak dengarkan sama sekali, saya ngajar dari awal sampai terakhir. Wah, kalau itu mintanya sama Pak Yudi Bu, rekamannya. Jangan. Sungkan kali Pak Yudi, gawean Pak Yudi. Mungkin Pak Yudi ini mikir gawean. Pokoknya kita bikin pendahuluan Bu. Latar belakang, udah itu aja. Penasaran deh Bu, yang kena mental nih loh Bu. Siapa yang kena mental Bu? Saya Bu, saya. Bu Siti Aminah, aman Bu Siti Aminah? Iya Bu. Aman Bu? Nggak Aman, jadi aman. maju loh. Tiwas tak edit PPT-nya loh, ya Allah. Iya. Udahlah nggak apa-apa. Maunya kita maju tadi ya. Biar lama kuliahnya. Cepet banget toh kuliahnya kok. Harusnya kita maju Bu. Iya makanya. Ya udah Jadi nggak cepet. apa-apa. Sudah. Jangan lupa POP Udah semangat, selamat mengerjakan tugas teman-teman. POP, landas. POP jelek hari ini guys. Ya itulah pokoknya tugas. POP-nya Semangat memang yang selalu mengganggu tidurku. Bu Irma tuh mimpi metopen mesti. Sudah. Nggih. Bisa kok. Aku nyontoh sampai Bu. Galah. Nah ya Bapak Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, selamat beristirahat Bu. Hujan-hujan. Di Hujan sini nggak Bu nggak Irma? hujan, Bu. Tenang, aman, Afian. nggak hujan. Afian hujan nggak? Pak Fian sibuk kakean acara. Lagi rapat Bu Irma. Oh,
Tak kira kakean iku nyeleksi. Kakean nyeleksi tak kira. Karo Menyeleksi gawe ya. tesis iki lho, Bu. Oh, iku Pak Alif iku di rajin mana-mana banget, ta piye ngono lho. Pak Fian tuh rajin banget toh, Bu. Mau sidang dulu, Bu. Sama, ndang wisuda. Wis kan ndang wisuda wae kono. Lah ini kok pada minta rekaman ke saya, maksudnya gimana sih, Pak? Saya kan nggak punya rekaman. Dan jenengan yang dari tadi nyimak, bertanya, menjawab dan sebagainya gitu kok. Malah Rekamannya minta Pak rekaman Tumting tuh, Bu. metopen. Mana saya punya, Bu? Ojo gak usah ditonton, mari kena mental ya. Kita ketawain aja. Aduh, aku sampai pengen nangis rasanya. Aduh, ya Allah. Oke, nggih, monggo. Ya sudah, Bu, Bapak, selamat istirahat ya, Pak Fian, pulang-pulang. Saya masih ngajar ini, tak sambil ngajar kawet. Semangat, Bu. Iya. Dadah.